Makruh hukumnya bagi laki-laki sembahyang ketika ruku menempelkan otot dengan lempeng ketika ruku. Ketika ruku. Ya, Pak. Gini. Lah. Nah, ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf radhiyallahu anhu wa ardhah. Makruhatun min nahiyati mukhalafati ba'dis sunani aw tarkiha. Alhamdulillah, sebelumnya kita membahas masalah apa saja atau tempat apa saja yang makruh kita gunakan di dalam mengerjakan sembahyang. Kemudian ada lagi apa saja yang harus ditinggalkan bagi orang yang sembahyang keadaan-keadaannya. Di antaranya semalam menahan kentut, menahan kencing. Kemudian ada lagi kemakruhan dari segi menyalahi sebagian sunnah-sunnah yang ada di dalam sembahyang, atau karena kita meninggalkan sunnah tersebut. Nah, jadi hukumnya makruh. Apa saja? Di antaranya al-israru wal jahru fi ghairi mawdhi'ihima. Mengecilkan suara dan mengeraskan suara bukan pada tempatnya. Nah, kemarin kita bahas sudah bahwasanya mengecilkan suara dan mengeraskan suara di dalam sembahyang itu bukan dari segi sembahyangnya, bukan dari segi sembahyangnya, akan tetapi dari kapan waktunya kita mengerjakan sembahyang itu. Kebanyakan orang yang memahami bahwasanya yang dikeraskan suara itu adalah sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh. Sembahyang zuhur, sembahyang asar dikecilkan suaranya, tidak dikeluarkan. Rakaat pertama, rakaat kedua. Ini pembahasannya bagi imam yang bersembahyang jemaah atau sembahyang sendirian, tidak ada hubungannya dengan makmum. Yalah, tidak ada hubungannya dengan makmum. Yang kita bahas ini masalah israr dan jahar kalau posisi kita menjadi imam atau sembahyang sendiri. Kemarin sudah kita bahas, kalau kita misalkan dalam keadaan sakit atau ketiduran di saat sembahyang zuhur, asar yang semestinya dikerjakan dengan tidak mengeluarkan suara. Akan tetapi kalau kita kerjakan di malam hari, maka cara mengerjakan sembahyang zuhur dan asar
harus dikeraskan suaranya di rakaat pertama, rakaat kedua. Pahamlah? Begitu juga sebaliknya. Kalau sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh kita ketinggalan, kemudian hendak kita qadha ada di siang hari, maka sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh yang semestinya di rakaat pertama, rakaat kedua dikeraskan suaranya. Karena kita kerjakan di siang hari, maka harus dikecilkan suaranya seperti kita melakukan sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Pahamlah? Yang kedua, ilsaqu adudaihi bijanbaihi lidzakari. Makruh hukumnya bagi laki-laki sembahyang ketika ruku menempelkan otot dengan lempeng ketika ruku. Ketika ruku. Ya, Pak. Gini. Lah. Nah, ini nih bebinian sebenarnya gini nih. Nah, jadi ini bebinian rukunya. Nah, kalau kita lelakian yang sunahnya itu direnggangkan. Ini lawan lempeng nih renggang. Tidak boleh nempel. Bila nempel gini makruh. Nah, makruh. Ilsaqu batnihi bifakhidhaihi lidzakari aidan. Begitu juga bagi laki-laki makruh hukumnya di saat sujud. Di saat sujud perut dengan paha ini sampok. Nempel. Nah, ini sama kebalikan bebinian. Nah, bebinian itu paha dengan perut ini nempel. Bebinian tuh gini. Kalau kita lakian disunahkan dibuka, jangan sampai nempel perut dengan paha di saat sujud. Nah, jangan sampai nempel. Kalau nempel itu kebalikannya bebinian. Kalau kita laki-laki sunnah direnggangkan. Kalau nya nempel makruh. Pahamlah? Kemudian lagi diantaranya al-jahru khalfal imami bighairi amin. Makruh bagi makmum. Nah, bila posisi kita jadi makmum, makruh mengeraskan suara selain amin. Misalkan ada imam ini bagus suaranya. Kita ini kebetulan menjadi makmumnya. Kemudian imam ini membaca ayat atau surah. Kemudian kita giringi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan sudah tuntung nih baca Fatihah. Imam baca surah Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal. Kita umpati dengan mengeraskan suara. Makruh loh. Makruh. Atau hendak mengumpati imam di dalam bacaan Fatihah. Imam baca Fatihah. Kita umpati dengan mengeraskan suara. Makruh. Makruh. Selain amin. Kalau amin sunnah. Ghairil maghdubi
المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Nah, sunnah. Apalagi bagi makmum yang disunnahkan mengeraskan suara. Pun oh iya. Jadi intinya amin. Nah, la amin di dalam Fatihah setelah kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di situ antara dhalin dengan amin kita di situ sunnah. Yang pertama membaca doa minta ampun lawan Allah Ta'ala. Rabbighfirli, ya Allah ampuni ulun, wali walidayya, dan kedua orang tua ulun. Sunnah baik di dalam sembahyang maupun di luar sembahyang. Kenapa? Bagi makmum sunnah mengikuti aminnya imam. Kenapa? Karena aminnya imam di saat membaca Fatihah itu aminnya bersamaan dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu malaikat mengaminkan, amin. Malaikat juga ikut mengaminkan. Kalau kita berdoa di situ luar biasa. Malaikat juga mengaminkan. Rabbighfirli, ya Allah ampuni ulun, wali walidayya, dan kedua orang tua ulun. Amin. Jamaah semuanya amin. Malaikat amin. Amin bermakna istajib, kabulkan. Minta kabulkan. Cuma ada amin selain Fatihah disunahkan bagi makmum. Apa? Yaitu amin ketika kunut. Ketika kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Sunnah makmum. Jangan berdiam. Wa'afina fi man afait. Amin. Sunnah. Sampai waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, itu doa semuanya. Kemudian fa innaka taqdi masing-masing. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait sampai habis. Selain itu apa lagi? Bagi makmum sunnah mengeraskan suara, yaitu pada ketika kalau imam melakukan kesalahan. Imam melakukan kesalahan, maka si makmum boleh mengeraskan suara, menegur. Biasanya dengan ucapan apa? Yang sunnahnya subhanallah. Yalah. Ketinggalan rakaat, kurang rakaatnya atau berlebihan rakaatnya, sunnah. Bagi makmum mengeraskan suara. Kalau kada dikeraskan suaranya kada mendengar imamnya, kada tahu kesalahannya. Nah, akan tetapi di sini yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, ketika kita menegur makmum dengan ucapan subhanallah itu harus niat zikir. Niat zikir. Bilanya kita mengucapkan subhanallah itu niatnya menegur, batal sembahyang. Batal sembahyang. Batal. Kenapa? Karena itu sudah di luar daripada sembahyang. Bilanya kita menegur seseorang di luar daripada sembahyang berarti. Makanya dikatakan batal hukumnya sembahyangnya.
putus komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yalah, kita sembahyang itu kan komunikasi lawan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan seorang hamba, kita tegur, berarti kita sudah komunikasi dengan hamba tersebut, bukan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya niat zikir, ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niat kedua-duanya, tidak apa-apa. Niat menegur, niat zikir. Nah, jadi hati-hati. Ini kadang-kadang orang umpat-umpatan. Kadang-kadang orang umpat-umpatan. Subhanallah. Cuma niatnya menegur, bukan niat zikir, batal sembahyangnya. Nah, batal sembahyang. Kemudian lagi di antara kemakruhan di dalam sembahyang yang menyalahi kesunnahan atau meninggalkan sunnah, italatut tasyahhudil awwali wad du'a'u ba'dahu, memanjangkan tasyahud awal dan berdoa setelah tasyahud awal, makruh. Tasyahud awal, sembahyang maghrib ada tasyahud awalnya, sembahyang zuhur ada tasyahud awalnya, sembahyang asar ada tasyahud awalnya, sembahyang isya ada tasyahud awalnya. Kalau kita panjangkan makruh, melebihi daripada syahadatnya, sampai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar Rasulullah, sampai situ aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai salawat. Sampai situ. Lebih daripada itu makruh. Atau kita teruskan doa. Misalkan kita ini posisinya makmum. Posisi kita ini makmum. Imam ini lambat bacaannya. Kita ini berdahulu tuntung, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hendak kita tambahi, ada boleh, makruh. Sekalipun imam itu masih belum berdiri untuk melaksanakan rakaat yang ketiga, kada boleh kita menambah-nambah, makruh. Kenapa? Karena tasyahud awal itu pada dasarnya adalah untuk memisah. Untuk memisah. Tasyahud awal itu untuk memisah. Mahalat antara 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat yang kedua. Ada boleh panjang-panjang. Bilanya sembahyang kita tuh seandainya tidak ada tasyahud awalnya, maka kebanyakan pasti entah ada yang kurang atau ada yang berlebihan. Coba seandainya telah sembahyang zuhur tuh berdiri, kena rakaat pertama berdiri lah, rakaat kedua kada pakai tasyahud awal, berdiri, rakaat ketiga berdiri, otomatis kena ada yang berlebihan, ada yang kurang. Kadang-kadang kada ingat. Nah, jadi kada boleh. Makruh hukumnya memperpanjang tasyahud awal. Kemudian lagi di antara kemakruhan tarkus surati fir rak'atainil ulayaini. Makruh meninggalkan membaca surah di 2 rakaat yang pertama. Makruh. Meskipun hukumnya sunnah, kita tinggalkan makruh. Sekalipun kada dapat dosa, tetap kita dapat sifat bencinya dari Nabi Muhammad. Kita dapat kebencian dari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sudah melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad. Tarkus surati fi rak'atainil ulayaini, meninggalkan surah di 2 rakaat yang pertama. Makruh.
Kemudian lagi tarku takbiratil intiqalati. Makruh jua hukumnya meninggalkan takbir intiqalat, takbir perpindahan. Takbir perpindahan. Ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir pertama yang disertai dengan niat. Itu namanya takbiratul ihram. Kalau sudah kita melakukan takbiratul ihram, apapun yang kita kerjakan di luar sembahyang haram hukumnya kita kerjakan ada di dalam sembahyang setelah kita melakukan takbiratul ihram. Yang tadinya kita bebas berbicara, ketika takbiratul ihram tidak boleh lagi berbicara sebebas mungkin. Harus dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Tidak boleh kita berlebih daripada itu. Yang tadinya kita sebelum takbiratul ihram boleh memakan. Ketika takbiratul ihram tidak boleh lagi makan. Tidak boleh lagi minum. Batal. Karena kita sudah masuk dalam wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, takbir intiqal adalah ketika kita berdiri untuk melaksanakan ruku, di situ ada takbir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu akbar. Intiqal namanya. Namanya takbir ini takbir intiqal, takbir perpindahan. Bila kada kita baca makruh hukumnya. Baik imam ataupun makmum. Sembahyang sendiri sama. Dibaca makruh pian bilanya kada pian baca. Sami'allahu liman hamidah. Sunnah. Bila ditinggalkan hukumnya makruh. Allahu akbar sujud. Sunnah hukumnya. Tapi bila ditinggalkan hukumnya makruh. Allahu akbar duduk antara dua sujud sunnah, ditinggalkan makruh. Alhamdulillah. Kemudian tarku azkarir ruku'i wal i'tidali was sujudi wal julusi bainas sajdataini. Meninggalkan zikir ruku', zikir i'tidal, zikir sujud, zikir duduk antara dua sujud, hukumnya makruh. Allahu akbar ruku', ada bacaan makruh pian. Tidak pahalanya akhirnya ruku'nya. Sahlah sembahyangnya sah, cuma makruh. Sami'allahu liman hamidah, diam. Ada bacaan makruh. Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Zikirnya kada dibaca, makruh. Kemudian lagi makruh juga tarkud du'ai fit tasyahhudil akhiri. Makruh hukumnya meninggalkan doa di dalam tasyahhud akhir. Doa di dalam tasyahhud akhir. Apa doanya? Fil alamin innaka hamidum majid. Setelah itu ada doa. Nah, doa itu kita tinggalkan ke makruh tuh. Ini doa nih yang diajarkan Nabi ini. Di antaranya Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini sunnah. Bila kita tinggalkan makruh. Ada yang hafal lah doanya nih.
Di antaranya lagi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, sunnah ini kita membaca doa ini. Intinya kita di dalam sembahyang pun kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain di luar sembahyang, setelah sembahyang, di dalam sembahyang kita juga dianjurkan untuk berdoa. Seperti Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni ulun ma qaddamtu, dosa yang telah lalu, wa ma akhartu, dosa yang akan datang, wa ma asrartu, doa yang ulun sembunyikan, wa ma a'lantu, dosa yang nampak, wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta ya muqallibal qulub. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tabbit qalbi, tetapkan hati ulun ya Allah, ala dinika, atas agama engkau, wa ala ta'atika, dan atas berbuat taat kepada engkau. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Meminta kepada Allah agar ditetapkan hati. Bagus ini doanya. Tabbit qalbi, tetapkan hati ulun ya Allah, ala ta'atika, atas berbuat taat kepada engkau. Karena Allah itu, seseorang itu tidak akan mampu menjamin dirinya mati dalam keadaan husnul khotimah. Yalah, siapa yang wani menjamin dirinya mati dalam keadaan husnul khotimah? Siapa yang wani menjamin? Tidak ada yang mampu kecuali Allah tetapkan hatinya. Cuma Allah beri jalan, ada jalannya. Bagaimana kita itu bisa dalam keadaan husnul khotimah? Di antaranya berbanyak berbuat taat kepada Allah, beramal soleh. Kalau kita lakukan semua itu, maka itu akan menjadikan kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Di antara lagi doanya tadi apa? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, min azabi jahannam, daripada azab api neraka jahannam, wa min azabil qabri, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamati, daripada fitnah hidup, fitnah meninggal, min fitnatil masihid dajjal, dan daripada fitnah dajjal. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makruh hukumnya bila di dalam tasyahud akhir kita meninggalkan doa tersebut. Masih ada beberapa lagi yang belum kita bacakan. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang insyaallah ada manfaat barokahnya bagi kita barataan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillah.